Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kita lanjutkan topik tentang terbongkar. Siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? Ini bagian ketiga ya. Lalu Ike ini berkata, kalau begitu aliran saksi Yehova itu benar ya Pak? Karena aliran itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah loh Pak. Saya jawab, jangan salah paham. Aliran saksi Yehova itu mengajar bahwa Allah itu adalah Yehova ya. Itu kan nama Allah dalam perjanjian lama ya, atau PL yang ditulis YHWH itu dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibrani ya, yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia itu Tuhan ya, atau huruf besar semua ya. Lalu yang di dalam bahasa Inggrisnya adalah Lord, juga huruf besar semua, atau L-nya saja yang besar, atau ditulis, ada yang menulis Jehovah. Nah ini salah satunya, ini aliran saksi Yehova itu ikut itu ya. Kemudian dalam bahasa Yunaninya itu ditulis Kurios gitu loh, paham ya. Nah sedangkan Tuhan Yesus yang pernah hidup di bumi 2020 tahun yang lalu itu, aliran itu berkata bahwa itu adalah malaikat Mikael, bukan Tuhan gitu loh sis. Ini kan sudah tidak sama dengan kata firman Allah. Nah ini ya, yang tidak benarnya ini saksi Yehova ini beberapa hal ya. Lalu aliran saksi Yehova ini juga tidak mempercayai bahwa jiwa manusia itu tidak bisa mati ya. Dia tidak percaya kalau artinya tidak mempercayai bahwa jiwa itu tidak bisa mati, maksudnya bisa mati malahan dia percaya gitu loh. Padahal kan Alkitab menulis bahwa roh atau jiwa itu kekal. Makanya kan yang nanti dihukum di sana itu adalah roh, jiwa ya. Nah itu, tapi saksi Yehova tidak percaya kalau jiwa itu nanti tidak bisa mati gitu loh. Nah, kemudian aliran saksi Yehova juga tidak percaya adanya hukuman kekal neraka. Kenapa? Ya katanya di Alkitab tidak ada yang mengajarkan tentang hukuman kekal neraka. Padahal banyak itu menulis ya Alkitab itu tentang neraka ya. Kok berkata seperti ini? Tidak tahu nih dulu aliran pemimpinnya nih bacanya bagaimana, saya juga tidak paham nih caranya baca. Ngantuk atau bagaimana ini aliran ini ya. Nah lalu alasan lain kenapa kok Allah tidak menciptakan neraka untuk menghukum manusia, karena alasannya adalah menurut mereka ya, karena Allah itu maha kasih ya. Itu dia pakai itu. Jadi nggak mungkin kalau Allah yang maha kasih itu menghukum manusia di neraka gitu loh. Nah, padahal kan memang Allah maha kasih, tapi kan Allah juga maha adil. Makanya Allah harus memberikan kepada orang yang jahat dihukum, kepada orang yang benar untuk masuk ke surga. Kan itu keadilan Allah namanya, sudah ada firman-Nya. Kenapa kok dia hanya memilih mempercayai sesisih saja? Ya itu cuma maha kasih saja. Nah, ini salahnya situ, paham ya? Lalu Iker ini berkata, oh gitu, wah. Jadi yang benar Tuhan Yesus itu siapa ya Pak ya? Bingung saya Pak. Saya jawab, ya kembali saya ulangi ya, berdasarkan firman Allah ya, saya ngomong ya, bukan berdasarkan saya sendiri atau kata orang ya. Sekali lagi, saya tidak mau berdasarkan kata siapapun juga. Semua harus berdasarkan firman Allah atau Alkitab ya. Jadi pertama, bahwa Tuhan Yesus itu berdasarkan firman Allah adalah firman Allah atau firman Bapa yang menjadi manusia atau menjadi anak tunggal Bapa. Nah itu yang sudah kita baca di Yohanes 1 ayat 14. Nanti saya baca ulang-ulang itu sampai paham ya. Jangan menyerah, harus sampai paham, baca pelan-pelan ya. Kan bahasa Indonesia kan bisa dimengerti ya. Kalau bahasa asing ya sulit. Nah ini kan bahasa Indonesia, kita itu ya, ada bahasa Inggris ya, buka kamus, begitulah ya. Nah kemudian anak Bapa itu diangkat menjadi Tuhan dan Kristus oleh Allah atau oleh Bapa gitu loh sis. Bagaimana buktinya? Ini ayatnya saya kasih semua, mesti harus ada buktinya dong. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Demikian firman Allah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah atau Bapa telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu
menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini jelas sekali tertulis di sini ya. Jadi jangan mau ditipu sama orang-orang yang berkata, wah Yesus diangkat menjadi Tuhan oleh Konsili Nikea keberapa katanya. Wah, itu ngarang, dari mana kalau bisa ngarang seperti itu? Jelas firman Allah sini tertulis bahwa Tuhan Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Allah atau Bapa, gitu loh, bukan oleh konsili atau bukan oleh manusia, paham ya? Ini ya. Nah, itu beberapa hal itu dulu yang penting yang harus saya ketahui ya, karena masih ada jabatan lain ya. Tuhan Yesus itu banyak sekali ya, dia punya jabatan ya, misalkan dia adalah gembala, dia adalah jalan kebenaran, dia adalah kehidupan, dia adalah macam-macam. Nah, itu nanti ya saya akan buatkan tayangan yang lain. Kalau nanti satu ini ya panjang sekali durasinya ya, paham ya. Nah, itu lalu itu berkata, oh iya, wah, selama ini ya saya taunya bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia 100% dan Allah 100%, Pak. Ternyata itu salah ya, Pak. Saya jawab, iya sis. Nah, itu semua yang berkata kan bukan saya loh ya, sekali lagi ya, bukan saya loh, ingat, yang berkata adalah firman Allah atau Alkitab. Saya hanya membacakan apa yang ditulis oleh Alkitab, oleh firman Allah. Artinya apa? Artinya pasti benar ya kan. Nah, kalau yang berkata saya ya, artinya tidak ada di firman Allah. Saya berani ngomong, wah ya saya ngarang namanya, saya menyesatkan banyak orang seluruh dunia gitu loh ya. Sebaliknya kalau saya ini berdasarkan firman Allah, saya hanya membacakan apa yang ditulis firman Allah, saya berkata benar karena firman Allah kan tidak bisa dusta, tidak bisa salah gitu loh. Nah, jadi siapapun itu kalau berbicara itu harus harus dicocokkan dengan firman Allah atau harus berdasarkan firman Allah atau Alkitab. Jelas ya. Kalau tidak ada dasarnya ya berarti itu ngarang, gitu aja, selesai ya. Kalau ngarang ya sudah, itu artinya bisa menyesatkan orang lain, paham kah? Ya, kalau Ika berkata, oh iya ya, jadi semua harus sesuai kata firman Allah, intinya gitu ya Pak. Saya jawab, iya sis, karena firman Allah itu atau Alkitab itu adalah kebenaran. Ayatnya ada di mana? Di Yohanes 17 ayat 17. Demikian firman Allah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jelas sekali kan? Artinya di luar Alkitab atau di luar firman Allah itu adalah kesalahan gitu atau sesat, gitu aja, selesai kan? Paham kah? Lalu Ike berkata, oh iya paham Pak. Waduh, hal baru yang saya dapat Pak yang seperti ini. Terima kasih ya Pak buat penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, sama-sama sis, baik ya saudara. Jadi itu beberapa hal yang penting yang saya bisa bagi mengenai siapakah Tuhan Yesus Kristus itu ya. Masih ada banyak hal yang kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ternyata juga selain Tuhan, dia juga manusia ya, yang asalnya dari firman Allah ya, dan sebagainya ya. Seperti tadi saya katakan, Yesus juga adalah gembala yang baik, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran. Pasti banyak sekali lah, nanti satu persatu saya akan bagikan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.